ini dia. Nah, ini babynya nih. Nih. Ini. Gak apa-apa dong ngopungnya banggain cucunya ya. Iya dong harus ya. Ini. Om, sebenarnya ini ada permintaan khusus nggak sih? Artinya ini kan sesar ya. Untuk tanggalnya sendiri ada pesan khusus nggak sih? Enggak, justru Mila agak, saya waktu dikasih tahu dia bawa sesar, saya tanya istri saya, bagaimana Mila? Waduh, dia sampai nangis juga tadi. Dia pengennya normal. Oh gitu. Karena medis ya. Nah, dia masih minta katanya, kalau boleh enggak gitu ya. Dia pengen sekali normal. Dia mungkin pengen sebagai ibu yang merasakan bagaimana melahirkan seorang anak ya. Dia tanya istri saya, gimana Mila? Aduh, dia agak nangis juga dia karena dibilang sesar gitu. Ya pengennya normal. Jadi nggak ada atur tanggal, makanya teman-teman di Mortar kan berapa waktu kan banyak teleponin saya. Saya kan susah jawab gitu kan. Kapan-kapan karena nggak ada rencana fix kalau sesar kan kita tahu tanggal berapa gitu. Nah ini kan normal, jadi kita nggak bisa prediksi gitu. Yang paling repot apalagi kemarin tuh ada berita lagi di media sudah ngelahirin katanya kan 4 hari yang lalu gitu ya. Wah ini saya diserbu semua ucapan selamat gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya udah itu doa lah saya pikir ya. Itu doa yang harus saya syukuri nggak apa-apa. Dan ternyata doa itu terkabul, anak cucu lahir bawi gitu ya. Artinya kondisinya sendiri saat ini seperti apa? Sampai tadi malam ya sehat-sehat sih. Tadi saya telepon juga, dibilang oke, antinya udah ke sana, udah digendong-gendong. Yakub katanya senang banget tuh. Habis ini saya mau ke sana nih. Tadinya mau ke sana langsung nih jam 5. Tapi udah janjian kan, mau saya bikin jam 6, takut semua mau buka puasa. Ya udahlah, saya bikin sore gitu. Langsung dikasih ASI ya? Langsung asih. Dan dikabarin banyak katanya, sampai tadi malam katanya tidur di tempat tidur terus katanya karena setiap 2 jam minta ASI katanya. Wah keren juga ini anak saya pikir. Jangan cowok yang kuat. Iya ini katanya tadi begitu. Jadi tadi malam itu katanya sampai ini. Makanya mestinya kalian nanyanya Mila jangan saya. Kok jadi opung jangan cerita. Susah Mila tuh masuknya, Yakub. Om. Hah? Susah masuknya. Oh, bisa dong mestinya dong. Ya, nanti Melihat dikondisikan. Kak Jessica sama Kak Yakub gimana? Udah siap, udah siaga menjadi orang tua? Saya kira siap banget ya dia mereka. Orang kemarin aja bulan yang lalu saya ke Singapura aja saya lihat ada tas. Yakub bawa pulang nih. Saya tanya, dia Kok tuh men kau beli tas kok tas cewek? Gak salah tuh. Oh iya ini titipan dari Mila ini untuk popok katanya. Oh, saya pikir dalam hati kok Yakub beli tas kok yang beginian gitu ya. Rupanya untuk popok dia beli dari Singapura. Wah boleh juga nih lagi-lagi anak saya ini saya pikir boleh. Udah mikirin ya 1 bulan sebelumnya gitu ya. Berarti kalau di rumah udah ada persiapan Persiapan dekor apa, ya ya? mungkin Om? Nggak tahu kalau soal itu ya, Mila sama Yakub pastilah mereka. Tapi kalau kita orang tua kan nggak perlu sampai detail-detail begitu ya. Om, kabarnya akan pindah ke rumah baru mereka dan renovasi dengan direnovasi. Iya, jadi kan dia kan sekarang ini kan mereka tinggal di mau pindah kita. Saya ini mau pindah rumah untuk renovasi rumah. Jadi nanti ini udah pas nanti kalau umpamanya dari rumah sakit mungkin udah langsung pindah di sementara, rumahnya renovasi, baru nanti itu rumah lagi. Gitu. Hanya kan ada baby datang langsung bikin acara gitu ya, selamat datang. Biasanya begitu ya, kalau orang Batak kan begitu ya. Semuanya orang Batak itu selalu yang simpul ya. Sebenarnya itu adalah ucapan syukur sama Tuhan semuanya. Karena kita nggak bisa lupa, nggak boleh lupa juga. Setiap apapun yang kita lakukan itu selalu kita bersyukur pada Tuhan. Dan itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah apalagi mendapatkan cucu seperti ini, sehari-hari aja kita selalu bersyukur, apalagi dapat cucu gitu kan. Nah itu ya haruslah gitu ya. Karena kita nggak boleh ngandalkan diri sendiri kan. Mila bisa hamil, bayangin coba kawin bulan 5. Ya pas ulang tahun saya itu kan tanggal 5 bulan 5 kan. Terus kemudian
belum setahun sudah dapat cucu. Nah ini kan kebahagiaan yang harus saya syukuri kan gitu ya. Jadi ya bagaimana ya, sampai nggak bisa ngomong nih jadinya. Kalau boleh tahu nih, ini kan anugerah ya istilahnya. Rasa syukurnya luar biasa. Dan sebagai seorang opung, untuk salah satu tugas sudah sampai juga dapat dari yang paling bontot itu kan anak. Pesan apa sih supaya anak-anak ini tetap bisa mencontoh opungnya ini yang luar biasa nih, kepada putra-putri yang baru dari orang tua nih? Ya selalu saya berpikir ya, dari dulu saya lihat aja, coba record saya kalau ada berita-berita majalah-majalah zaman dulu, itu konsisten sih. Selalu saya katakan hidup ini saya selalu harus harmoni. Saya tidak ingin umpamanya saya seorang pribadi sukses betul, tapi anak saya nggak sukses gitu. Lihat aja di berita-berita saya, mulai saya tahun berapa itu, tahun 85, 88 itu sudah ada berita-berita. Selalu, dan puji Tuhan itu Tuhan berikan tetap konsistensi itu, dan Tuhan berikan hidup itu pada saya gitu. Jadi apa artinya saya berhasil kalau anak enggak gitu. Jadi tapi kalau umpamanya juga terlalu loyo semuanya kan nggak bagus juga. Jadi harmoni lah gitu. Jadi sama anak-anak juga saya beritahu, ingat yang penting kita ini harus kompak, saya bilang. Selalu saya bilang sama itu, kompak. Dalam berkeluarga harus kompak. Orang tua itu ya pikirannya itu kalau punya anak umpamanya berapa, 5 atau 4 gitu, berikan pal. Selalu pikiran kita itu, kalau anak itu kalau boleh ya, rezekinya kan memang nggak bisa dipaksakan sama ya, tapi jangan ada yang timpang gitu. Itu saja, itu aja doa kita utama. Dan kalian juga pasti juga sama lah berpikir begitu. Jadi anak itu jangan ada yang timpang. Jadi kalau boleh naik sama-sama, seberapa tingginya Tuhan yang atur gitu. Tapi jangan pingkal, supaya mereka hidup bisa kompak, berbahagia gitu. Tapi kalau satu hebat, satu enggak, susah itu kompak, pasti. Kehidupan itu susah. Tapi kalau umpamanya sama, saling mengisi, itu pasti bisa. Nah, kalau sudah kompak, ya kan, saya bilang, itu kalau satu merasakan kebahagiaan, yang lain bahagia. Kalau yang lain merasakan sakit, yang lain merasa sakit juga gitu. Dan itu terus saya terapkan kepada anak-anak saya. Dan itu resep hidupnya saya bilang. Nah, jadi kalau banyak satu sakit, yang sakit merasakan, yang lain merasakan. Yang satu bahagia, yang lain merasakan. Dan semuanya saya katakan, jangan coba-coba andalkan diri sendiri. Harus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Jadi kebahagiaan itu bisa kita peroleh gitu loh. Harta apa sih? Kan bisa hilang kan gitu. Ya kan, tapi kebahagiaan kan susah dicari. Makanya selalu saya bilang sama anak saya supaya mereka juga selalu sadar, apa yang Papa dapat sekarang ini nggak pernah Papa pikirkan. Jadi Tuhan sudah memberikan hal-hal yang Tuhan beri kepada saya itu yang tidak pernah saya pikirkan. Jadi betapa bersyukurnya saya kan gitu. Ya kan? Jadi kalau kita bersyukur ya betul-betul kita harus memuja Tuhan gitu. Itu saja sih yang kita terapkan. Jadi ini pun tadi pertanyaannya gimana pesan sama anak, ya itu saja. Coba lihat, pokoknya kebahagiaan itu adalah harus kamu timpakan kepada anak-anakmu. Nah, untuk bisa anak bahagia, kita harus mencintai anak gitu loh. Jadi kan seringkali sekarang ini, saya bilang sama istri saya bercanda gitu, bukan bercanda, sungguhan sih, saudara. Come to me, I will make you happy, saya bilang, ya kan. Jadi iya, jadi jangan pikir kamu harus bikin saya senang, nggak bisa. Sekali kita pikir bahwa saya mau bikin kamu senang, itu pasti nggak mungkin kita bisa bahagia. Harus kita bilang, sini, aku bikin kamu senang. Pasti dia bikin senang kita sebaliknya. Jadi sama istri, sama anak, gitu juga. Sini, saya bikin kamu senang. Jadi dari kita dulu, nah dia juga ngomong begitu juga. Sini, biar aku bikin senang. Jadi kalau saling memberi, ya pasti bahagia. Tapi kalau saling menuntut, pasti nggak dapat apa-apa. Saya selalu bilang, jangan sekali menuntut. Kamu dulu yang baik sama saya. Nanti saya bikin kamu baik. Pasti nggak berhasil. Tapi kalau saya bilang, saya mau bahagiakan kamu. Dan dia bilang bahagian saya, saling bertemu gitu loh. Itu sih pesan saya sih sama anak-anak sih. Oke, ya. Kan keduanya untuk menggunakan babysitter atau gimana? Kali itu Mila lah ditanya. Ya, thank you banget ya, thank you ya.